wabarakatuh. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, dimohon kepada para hadirin untuk menonaktifkan handphone untuk kekhidmatan acara. Sidang ujian promosi Saudara Surmi Kadir akan dimulai. Promovenus dipersilakan maju ke depan tim penguji. Pengambilan foto dokumentasi. Silakan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini akan diselenggarakan promosi doktor atas nama sebagai berikut: nama Surmi Kadir, nomor induk mahasiswa 80100312053, program studi dirasa Islamnya Islamic Studies, konsentrasi pemikiran Islam, tempat tanggal lahir Kambani 9 November 1968, pekerjaan dosen IAIN Alauddin DPK Unismu Palu. Riwayat pendidikan sarjana pada IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat tahun 1992. Program Magister pada Pasca Sarjana Unismu Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam tahun 2007. Program Doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, program studi dirasa Islamiyah konsentrasi pemikiran Islam tahun 2012 sampai sekarang. Promovenus akan mempertahankan disertasi dengan judul Keberagamaan Masyarakat Suku Kaili, Studi Terhadap Pola Akulturasi Islam dengan Budaya Pompaura dalam Tradisi Sosial Keagamaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi saya buka. Para penguji dalam sidang ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sani Angkar MAG, Guru Besar dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama garis miring Pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Bapak Profesor Dr. Darussalam Samsudin MAG, Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik Islam pada Fakultas Syariah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Bapak Dr. Haji Nurman Said MA, Doktor dalam bidang Ilmu Filsafat Agama pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Penguji lainnya Profesor Dr. Muhammad Nasir Mahmud MA, Guru Besar dalam bidang Ilmu Filsafat Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Bapak Profesor Dr. Haji Musafir Tawabari MSc, Guru Besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Bapak Dr. Muhammad Sabri Ayer MAG, Doktor dalam bidang Ilmu Kajian Agama dan Filsafat pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Bapak Profesor Dr. Ahmad Fitraya MA,
Guru Besar dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara Proventus, kami persilahkan Anda menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah selama 10 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardi samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Rektor UIN Alauddin Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, yang saya hormati Yang Maha Guru, yang saya muliakan Yang Maha Terpelajar, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Bapak Dr. Heru Wardoyo SH.MH, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Palu Bapak Dr. Abdul Hadid MSI, Ketua STIE Pancabakti Palu Bapak Profesor Dr. Haji Andi Matulada Amir SE MSI bersama Ibu, Dekan Fakultas Agama Islam yang diwakili oleh Bapak Muhammad Rizal Samsul Masdul MPD, hadirin yang saya hormati, terkhusus kepada suami Kamal Pasindringi SH, saya mohon untuk berdiri. Terima kasih atas dukungan dan izinnya sehingga saya bisa sampai pada hari ini. Kedua putra-putri Andi Wawan dan Andi Halil Aulia sebagai penyemangat dalam studi ini. Kedua orang tua yang saat ini tidak dapat hadir bersama kita, Bapak sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, dan Ibu hari ini tidak hadir di tempat ini. Ibu mertua, kakak, tante, dan kerabat lainnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan keharibaan ilahi Robbi, Sang Penguasa Tunggal di alam jagat raya ini, yang oleh perkenannya lah pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Saya bisa berdiri di tempat ini dalam rangka mengikuti ujian promosi doktor. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang kita teladani hingga akhir zaman. Bapak Direktur, penguji yang saya hormati, judul disertasi saya adalah Keberagamaan Masyarakat Suku Kaili, Studi terhadap Pola Akulturasi Islam dan Kepercayaan Asli Budaya Pompora dalam Tradisi Sosial Keagamaan. Penelitian ini ada 3 pokok masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi pelaksanaan upacara Pompora pada masyarakat suku Kaili. Yang kedua, bagaimana implikasi pelaksanaan upacara Pompora dalam keberagamaan masyarakat suku Kaili. Dan yang ketiga adalah bagaimana pola akulturasi antara Islam dan budaya Pompora pada masyarakat suku Kaili. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan upacara Pompora pada masyarakat suku Kaili. Yang kedua, untuk mengetahui implikasi pelaksanaan Pompora dalam keberagaman masyarakat suku Kaili. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pola akulturasi Islam dan budaya Pompora.
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yang pertama pelaksanaan upacara Pempora. Upacara Pempora ini adalah salah satu budaya yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat suku Kaili dalam rangka menolak bala atau menolak malapetaka, bencana yang terjadi, yang akan terjadi untuk tidak terulang kembali. Upacara Pempora ini ada dua bentuk yang berhubungan dengan alam, yaitu mengantisipasi musibah-musibah yang bencana-bencana alam yang terjadi, misalnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Yang kedua yang berhubungan dengan manusia, seperti sakit, penyakit-penyakit, wabah-wabah penyakit yang terjadi di suatu desa atau kampung. Kemudian implikasi dalam pelaksanaan upacara Pempora ini dalam keberagamaan masyarakat suku Kaili ini ada 3 implikasinya. Yang pertama, bahwa dengan datangnya Islam, masyarakat suku Kaili ada yang meninggalkan upacara Pempora ini. Yang kedua adalah kelompok masyarakat suku Kaili yang meyakini Islam itu adalah agama yang benar, tetapi tetap melaksanakan upacara Pempora. Dan yang ketiga itu adalah kelompok masyarakat suku Kaili yang tidak mengetahui sama sekali bahwa upacara Pempora itu bukan termaksud dalam doktrin agama. Yang terakhir adalah implikasi penelitian ini. Yang pertama, disarankan kepada para mubalik di dalam berdakwah itu harus melihat kultur masyarakat sehingga di dalam berdakwah itu lebih berhasil. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Kementerian Agama, supaya di dalam menjalankan misinya ini berdakwah di bidang pendidikan sampai di pinggiran Kota Palu, masuk dalam wilayah Kota Palu, tetapi yang berada di pinggiran itu masih tidak tersentuh oleh nilai-nilai pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga itu kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah untuk tetap melestarikan budaya Pempora ini, tetapi harus melihat bahwa upacara Pempora ini yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Demikian, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita memasuki pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Dr. Muhammad Sabri Air, MAG. Waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Pimpinan Sidang, Dewan Guru Promotor, Saudara Pemerintah, dan hadirin yang kami muliakan. Dalam cultural studies atau studi budaya, pola akulturasi budaya, terutama ketika berjumpa dengan tradisi agama, biasanya melahirkan nilai yang berlapis. Nilai yang paling fundamental dan paling dasar yang biasanya merupakan penampakan secara eksternal itu adalah nilai-nilai ritual, kemudian nilai moral, nilai intelektual, dan nilai spiritual yang paling puncak. Ketika saudara peneliti melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan fenomenologis, itu artinya mencoba menemukan makna, understand. Bagaimana menurut pemantauan saudara? Apakah ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaili tentang Pempora ini itu berada pada kesadaran sekedar ritual, atau mungkin di antara mereka sudah masuk pada kesadaran moral, pesan-pesan moral dari Pempora, atau pesan-pesan intelektual, bahkan ada yang pada jantung spiritnya? Silakan. Ya, terima kasih. Di dalam analisis terhadap pelaksanaan budaya Pempora ini,
di mana ada 4 analisis yang digunakan. Pertama, analisis teologi normatif. Yang kedua, analisis antropologi. Dan yang ketiga adalah analisis sosiologi. Keempat, analisis fenomenologi. Fenomenologi tadi yang diungkapkan itu adalah berujung pada penemuan makna, di mana pendekatan yang digunakan itu adalah hermeneutik, mengungkap makna di balik ritual yang dilaksanakan. Dalam setiap peristiwa budaya dipandang mempunyai pesan nilai yang terkandung di dalamnya. Itu tadi ada ritual, kemudian ada moral, ada intelektual, dan juga ada spiritual. Di dalam pelaksanaan upacara Pompora ini, misalnya kita lihat ada satu ritual yang mereka laksanakan itu gane-gane namanya, pembacaan doa-doa. Di dalam pembacaan doa-doa itu terkandung nilai-nilai pengetahuan kepada masyarakat suku Kaili. Ya, tentang doa dan mantra memang jadi sebuah tradisi ya. Tapi ketika alamat doa itu sebagai tujuan doa, di mana konstruksi pemahaman mereka di antara 3 kategori tadi? Ada yang menerima Pompora sebagai bagian dari tradisi Islam, ada yang menolak sama sekali, dan ada yang merupakan menganggap bahwa ini merupakan akulturasi. Nah, pola yang berkembang ini apakah sudah tiba pada posisi bahwa Pompora sebenarnya merupakan tradisi yang Islami, tetapi sejumlah catatan, misalnya ketika mereka berdoa, mantra-mantra yang mereka lakukan itu dinisbahkan kepada Tuhan atau selain Tuhan? Dalam pengamatan peneliti gimana? Iya, terima kasih. Jadi selama dalam penelitian yang saya lakukan, di dalam rangkaian upacara yang mereka lakukan itu, salah satunya itu adalah membaca mantra-mantra tadi, doa-doa yang diucapkan itu dalam bahasa Kaili asli. Dan doa-doa itu tujuannya itu kepada arwah leluhur mereka. Jadi kepada orang-orang barakah. Oke, yang terakhir. Dari 3 kategori sikap suku Kaili terkait dengan Pompora ini, sikap suku Kaili Muslim terkait dengan Pompora ini ada 3. Menurut Anda bagaimana mendamaikan ini? Mungkin ada komunikasi dari hasil penelitian ini yang bisa mendamaikan, sehingga mungkin pada sisi tertentu ada pada level sekedar memahami itu sebagai aspek ritual, tapi ada yang antara mereka sudah memahami pada aspek moral, intelektual maupun spiritual. Nah, bagaimana mendamaikan ini sehingga tidak lagi terbagi ke dalam 3 kategori, sehingga ketika orang menyebut Pompora misalnya, maka itu orang langsung menyatakan itu Islami dengan berbagai catatan. Gimana strategi mendamaikan itu? Iya, jadi sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa salah satu saran ini kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah agar supaya budaya Pompora ini tetap dilestarikan, tetapi dengan catatan bahwa nilai-nilai Islam itu harus diberikan muatan. Sementara pada tradisi-tradisi itu yang dianggap tidak Islami itu harus dilepas. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Musafir Talbari Mesri, waktunya 7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari hasil penelitian saudara tentang studi terhadap pola akulturasi Islam dengan kepercayaan asli budaya Pompora dalam tradisi sosial keagamaan. Saya ingin masuk pada hasil penelitiannya. Saya ingin mendengar ketika pelaksanaan ritual Pompora itu selama ini dalam kajian-kajian antropologis, dunia ini dibagi pada 3, ya, dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah dan dunia bawah. Ya, 3 dunia itu tentu secara kultural orang-orang Pompora itu memberikan nama-nama sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat itu.
sendiri bisa dijelaskan itu namanya dari tiga dunia di masyarakat Pompora itu. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi dalam analisis sosiologi, saya mengangkat sebuah pemikiran dari Emile Durkheim. Emile Durkheim mengatakan bahwa pada masyarakat sederhana itu mempunyai pandangan bahwa alam ini terbagi kepada 3 bagian: alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Alam atas itu dihuni oleh roh-roh yang baik atau dewa, Tuhan. Alam tengah itu dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain. Sementara alam bawah itu dihuni oleh roh-roh jahat. Nah, ketiga alam ini manusia itu saling tarik-menarik. Ketika dia merasa bahwa terganggu dalam hidupnya, maka dia mengadakan hubungan dengan alam bawah, makhluk-makhluk halus yang jahat, dengan memberikan servis. Nah, ketika dia ingin mendapatkan pertolongan, maka dia memohon kepada alam atas. Saya kira apa yang dilakukan oleh masyarakat suku Kaili ini sejalan apa yang disampaikan oleh Emile Durkheim tentang pembagian alam tadi. Demikian, Pak. Emile Durkheim itu kan grand teorinya itu adalah tentang sakral dan profan. Ya. Jadi kalau kita membagi 3 dunia ini, dunia atas itu ada dunia yang sakral, kemudian tengah dan bawah itu adalah yang bersifat profan. Nah, apakah dalam pelaksanaan ritual Pompora itu ritualnya ke atas atau ke tengah atau ke bawah? Iya, ya itu yang saya katakan tadi, Prof. Kadang-kadang manusia itu ketika dia merasa hidupnya terganggu, maka dia merasa bahwa alam bawah itulah yang mengganggu kehidupannya, makhluk-makhluk jahat. Tetapi ketika dia merasa ingin mendapatkan pertolongan, maka dia berhubungan dengan makhluk atas, roh-roh yang dia anggap mempunyai berakah. Jadi dalam pelaksanaan upacara Pompora ini, sebetulnya permohonan mereka itu kepada arwah yang suci, roh atas, melalui orang-orang yang dianggap berkah. Jadi kalau demikian berarti bahwa ketika ingin melakukan memuja itu ke atas, kemudian kalau dia ingin mengabdi ke bawah, kemudian kalau dia berhadapan, dia melakukan hubungan dengan dunia tengah. Ya. Nah, salah satu hasil penelitian saudara itu tentang tolak bala. Dalam acara Pompora itu ada tolak bala. Apakah itu ke bawah, ke atas, atau ke tengah itu? Iya, tolak bala tadi itu yang berhubungan dengan alam. Kalau dia berhubungan dengan alam, manusia merasa bahwa alam itu mempunyai penghuni. Ada beberapa tempat menurut suku Kaili, alam ini mempunyai penghuni seperti kayu besar, gunung-gunung, batu-batu itu mempunyai penghuni yang mereka namakan tumpuna. Tumpuna ini adalah makhluk halus yang menghuni tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ketika mereka merasa diganggu itu, maka mereka mengadakan upacara tadi, tolak bala, dengan memberikan sesajen kepada penghuni tempat-tempat yang dianggap mempunyai penghuni itu. Ya. Baik, terakhir. Ini kan penelitian fenomenologisnya. Ketika saudara peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, artinya mengungkap makna apa yang terkandung di dalam pelaksanaan Pompora itu, saudara kan sudah meneliti tentang atau mengamati doa dan mantra yang dilakukan oleh para leluhur, yang dipersembahkan kepada leluhur. Apakah saudara bisa mengerti apa yang mereka pahami dari doa dan mantra yang dilakukan dalam bahasa Kaili? Iya, mungkin
Untuk teks doa secara lengkap itu saya tidak bisa hafal. Tapi maknanya paham. Ya, maknanya begini. Saya tidak durhaka karena saya telah melaksanakan upacara adat ini. Saya bersandar pada orang Barakah agar supaya tidak dihinggapi penyakit-penyakit. Jadi di antara teks mantra-mantranya seperti itu maknanya. Ya, yang menarik ya. Jadi saya kira begini ya. Mungkin setelah ini saudara peneliti ini harus mendalami itu bahasa kayak bahasa apa namanya itu, bahasa orang sini mengatakan bahasa Turilangi ya, bahasanya ketika ingin berhubungan dengan para dewa itu. Jadi seorang peneliti yang baik ya seharusnya juga harus memahami doa dan mantra-mantra yang dipanjatkan itu, karena jangan sampai peneliti tidak paham lalu kemudian mengambil kesimpulan padahal tidak sesuai dengan ini kan penelitian apa epidemiologis. Jadi ya ini ke depannya harus dipahami itu, bahwa karena suatu saat ibu nanti kan menjadi seorang doktor di bidang antropologi agama ya. Nah, ibu akan menjadi seorang pakar di bidang itu ya. Jadi ini langkah awal yang harus diperhatikan, bahwa harus paham itu bahasa ritual itu. Jadi bukan hanya sekedar apalagi ibu dari fakultas di Universitas Muhammadiyah ya, itu kan juga sangat ada. Kunto Wijoyo pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu yang menghilangkan itu budaya-budaya lokal itu, padahal belum tentu budaya lokal itu sesat. Kalau kita melihat dari sisi antropologis mungkin tidak sesat itu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita persilakan Bapak Dr. Haji Nurman Said MA, waktunya 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan sidang, juga Dewan Pembimbing dan Penguji, saudara Promovendus dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat saya sampaikan kepada saudara Surni Kadir telah sampai pada posisi hari ini di ujian promosi. Pertemuan antara agama dengan budaya itu melahirkan sejumlah varian. Richard Niebuhr menjelaskan 5 pola. Yang pertama, religion against culture. Yang kedua, religion above culture. Yang ketiga, religion and culture in paradox. Yang keempat, the religion of culture. Dan yang kelima, religion the transformer of culture. Saudara Promovendus menyederhanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah menolak budaya, menolak tradisi. Yang kedua, menerima tradisi, tentu saja dengan selektif. Dan yang ketiga, mempertahankan tradisi dan menganggapnya sebagai agama atau bagian dari agama. Saya minta kepada Promovendus untuk menjelaskan bagaimana manifestasi atau kelompok masyarakat Kaili atau Muslim Kaili yang memilih mengikuti pola-pola yang dijelaskan tadi, 3 pola itu. Siapa-siapa itu? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi ketika Islam datang di tanah Kaili, sebelum Islam datang di tanah Kaili, masyarakat suku Kaili itu
punya paham animisme dan dinamisme. Nah, ketika Islam masuk di Tanah Kaili melalui 4 periode. Periode pertama itu adalah Datuk Kerama, kemudian periode kedua itu adalah Ustadz Tua, dan periode ketiga itu adalah pedagang dari Bugis, dan periode keempat itu adalah Muhammadiyah. Nah, dari keempat periode sasi masuknya Islam di Tanah Kaili, ini akan mengubah pola pikir masyarakat suku Kaili yang tadinya punya pemahaman tentang animisme dan dinamisme itu perlahan-lahan berubah, karena masing-masing pembawa Islam di Tanah Kaili ini menyebarkan Islam, dan oleh karena itu pola pikir masyarakat suku Kaili itu berubah juga. Nah, kalau kita mau petakan masyarakat mana itu yang terkena perubahan itu, di dalam penelitian saya mengambil sebetulnya dua lokasi penelitian, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Selatan. Karena di kecamatan itulah terdapat mayoritas suku Kaili yang masih mempertahankan budaya Pompaura ini. Nah, kalau kita melihat bahwa masyarakat mana yang mudah menerima Islam dan masyarakat mana yang susah menerima Islam, kalau di Kecamatan Palu Barat itu, di lokasi penelitian yang saya ambil itu adalah Kelurahan Balaroa, itu Kota Palu, tetapi di sana masih sangat budaya-budaya suku Kaili yang asli ini masih tetap dipertahankan. Di antaranya ini adalah budaya Pompaura. Dan ini kalau kita lihat memang sentuhan-sentuhan dakwah itu masih kurang. Tapi tetap mereka Muslim, gitu, mereka Muslim, Islam. mereka mayoritas Islam. Pelaku-pelaku adat Pompaura ini adalah orang Islam. Tapi mereka lebih mengutamakan adat dibandingkan dengan Islam. Ya, jadi kalau kita melihat keberagamaannya, ketika kesehariannya itu mereka tetap melaksanakan ajaran Islam. Tetapi pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan Pompaura, mereka melibatkan diri dalam upacara Pompaura ini. Oke, baik. Yang pertama itu menerima Islam, lalu kemudian menganggap tradisi Pompaura atau yang semacam itu dianggap tidak Islami, sehingga mereka menolak itu. Iya. Kelompok yang mana itu? Iya. Masyarakat. Saya kira kalau saya melihat ini adalah kelompok mereka yang tingkat pendidikannya itu sudah tinggi sehingga mereka paham tentang Islam ini. Kemudian yang kedua itu basis dakwah itu, misalnya di daerah Talise itu basis Muhammadiyah. Apakah ada kelompok yang bisa dikategorikan sebagai Muslim Puritan gitu, sehingga mereka berusaha untuk memahami, melaksanakan Islam yang mereka pandang Islam yang murni, sehingga menolak hal-hal yang dianggap tidak murni ajaran Islam? Apakah ada juga di masyarakat Kaili seperti itu? Iya, saya kira ada, Pak. Atau memang? Iya, memang ada, Pak. Yang ada, ya? Jadi bagi mereka yang sudah memahami Islam itu dengan benar, itu maka mereka menolak upacara Pompaura ini. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini penting menurut saya, relasi sosial yang terjalin antara mereka yang menerima Pompaura atau tradisi dengan mereka yang menolak itu, bagaimana interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi kalau kita melihat relasi sosial yang terjadi antara masyarakat suku Kaili, baik yang menerima maupun yang menolak, itu berjalan bagus, tidak ada konflik yang terjadi, hanya persoalan misalnya Pompaura ini yang tetap dipertahankan. Jadi masing-masing berjalan itu. Menurut Prof. Mavendus, apa yang menjadi kekuatan perekat itu? Karena ada perbedaan kan di dalam ini. Kalau misalnya melihat bagaimana Clifford Geertz menjelaskan tentang keberagaman masyarakat Jawa bahwa ada saling mencurigai, ini perlu dijawab ini. Apa yang menjadi kekuatan perekat? Ya, saya kira Iya, tidak apa-apa. Baik, kalau dia mau menjawab, silakan. Terima kasih. Baik,
Selanjutnya kita persilakan Bapak Profesor Dr. Darussalam Syafii Al-Maggi, waktunya 7 menit. Terima kasih Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak-bapak promotor, kopromotor, Bapak uji yang saya hormati, Bapak-bapak rektor, wakil rektor dan wakil dekan yang saya hormati, teristimewa keluarga besar dari Surmi Kadir yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Surmi, dalam kaitannya dengan akulturasi Islam dengan kepercayaan asli suku Kaili, dari awal bimbingan kita, saya selalu bilang pastikan apakah yang lebih dominan berpengaruh itu adalah ajaran Islam atau yang lebih dominan adalah kepercayaan asli itu. Kalau secara sederhananya saya selalu kasih contoh, ibarat ajaran Islam itu kopi, lalu ajaran atau kepercayaan asli itu susu, maka dia setelah bercampur dia jadi kopi susu. Ya? Atau ibarat Islam itu sebagai minyak, lalu budaya atau kepercayaan asli itu air, ketika dia bercampur minyak tetap minyak, air tetap air. Atau alternatif ketiga, ketika Islam itu menjadi air panas, lalu budaya asli itu air dingin dicampur menjadi air hangat. Mana di situ? Yang mana? Ya, terima kasih Prof. Jadi pertanyaan Prof tadi memilih salah satunya, dengan pengamatan saya ini, saya melihat bahwa yang terjadi itu adalah yang kedua. Yang kedua. Ya, karena ketika Islam itu masuk, masyarakat suku Kaili menerima Islam itu sebagai agama yang benar. Lalu kemudian bagi mereka yang tetap mempertahankan upacara Pompora itu tetap melaksanakan Islam. Jadi mereka yang berislam ini melaksanakan Pompora, tetap mereka berislam. Baik. Lalu bagaimana caranya Ibu Surmi bisa mendeteksi bahwa ini masih murni kepercayaan asli dan ini sudah termasuk atau sesuatu yang sudah dicampuri atau dituntun oleh ajaran Islam? Seperti mana itu caranya? Iya, kalau saya melihat pada pelaksanaan upacara Pompaura ini, ketika belum masuknya Islam, ada namanya hewan kurban mereka. Di antara hewan kurban itu ada, babi. Iya. Tapi pada saat ini, dengan masuknya Islam, itu perlahan-lahan kurban babi itu tadi mereka tidak ambil lagi, cukup sapi misalnya, kambing atau ayam yang mereka pakai. Iya. Yang selanjutnya untuk saya gini, tadi ada sedekah bumi, ya. Ada upacara-upacara yang dilakukan oleh suku asli atau suku Kaili itu berkaitan dengan tolak bala dan sebagainya. Kalau menurut saya, Anda sebagai peneliti seyogianya bisa memilah teristimewa dalam kaitannya dengan ajaran Islam. Anda bawa bahwa setiap makhluk Tuhan, setiap ciptaan Tuhan itu punya cara tasbih sendiri-sendiri. Mohon maaf, saya selalu goyang begini bukan karena cincin saya baru. Ya, punya cara tasbih sendiri-sendiri. Akhirnya juga nanti saya akan lari ke batu. Ya. Jadi kita tidak tahu tasbihnya itu makhluk Tuhan yang lain, termasuk tasbihnya ini batu. Tidak ada yang tahu. Kalau kita pakai cincin ini karena kita menganggap bahwa ada hadis Nabi bilang pakailah itu batu akik, saya katakan itu ada hadis palsu, lemah. Ya. Tetapi kalau kita katakan tadi bahwa setiap makhluk itu ada tasbihnya sendiri-sendiri, maka kita tidak tahu tasbihnya ini batu. Jangan sampai tasbih
batu yang saya pakai itu setiap hari dia bertasbih Ar-Razzaq, 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 maka banyaklah rezeki untuk itu. Ketika kita campur itu dan kita membawa, yang salah adalah ketika ini bertuah, itu salah. Tapi kalau kita pakai dalam kaitannya dengan keindahan, maka indahnya. Itu kan tidak ada masalah. Ya. Jadi sama juga itu tadi yang saya maksudkan. Seyogianya harus lebih mengarah kepada bagaimana pencerahan kepada masyarakat yang tetap mau kepercayaan asli itu terpelihara dan dia tidak menangkap atau menabrak ajaran Islam. Harus seperti itu menurut saya. Dan nanti Surni sebagai dokter saya kira harus bisa mencerahkan masyarakat. Ya, kita tahu masyarakat suku Kaili memang sangat ketat dengan budaya-budaya yang diperpegangi dan itu tidak boleh kita hilangkan karena itu adalah kearifan lokal. Saya kira itu, dan saya kira teman-teman khususnya dari Palu kalau masih ada batu tidak apa-apa, kita bantu. Ya, cukup Bapak Direktur ya. Baik, selanjutnya kita persilakan Bapak Dr. Haji Sami Angkar Magri, waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang saya muliakan, Bapak Rektor Unismo dan stafnya, Saudara Formovenus, kalau sikap dan perilaku masyarakat Islam Kaili Anda dekati dengan pendekatan akidah, apakah ia masih masuk kategori muslim yang sebenarnya atau sudah muslim yang kelabu-kelabu? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau kita melihat upacara Pempura ini dalam analisis teologi normatif, jelas apa yang mereka lakukan banyak hal-hal yang mengarah kepada syirik. Di antaranya misalnya mereka percaya bahwa tempat-tempat itu memiliki penghuni dan itu harus diberikan servis. Servis ini berupa sesajen yang mereka persiapkan, lalu mereka antarkan ke tempat itu dan membaca mantra-mantra. Baik. Kalau misalnya masyarakat Kaili yang mengaku Islam dan mungkin mau mati dari Islam ya, barangkali mau mati kalau dikatakan bukan Islam. Iya, Iya. marah. Iya. Lantas seperti apa keyakinan mereka itu tentang arwah-arwah Pempura itu? Apakah ada sesuatu di balik arwah yang dia pahami? Iya, jadi yang mereka pahami itu adalah mereka melaksanakan upacara Pempura itu dengan memohon kepada arwah leluhur. Jadi ada arwah-arwah leluhur mereka itu yang mereka anggap berkah, mempunyai keberkahan. Apakah ada ciri-ciri khas yang bisa dipahami tentang berkah itu? Iya, jadi yang mengetahui adalah mereka sendiri dan itu misalnya garis keturunannya, misalnya raja ini gitu. Jadi raja ini mempunyai berkah begitu. Jadi ketika mereka melaksanakan upacara Pempura itu mereka menyebut orang-orang berkah itu. Anda sebagai peneliti, seharusnya pada hari ini yang ngomong adalah orang Kaili. Anda sebagai wakilnya orang Kaili. Pertanyaan saya adalah seperti apa berkah itu? Ini kan Anda menggunakan fenomenologi. Fenomenologi harus menjawab itu. Ini dia. Ini tadi di balik barakah itu seperti apa ya? Katakanlah kalau dipresentasikan barangkali mungkin tinggi semampai atau apa, atau katakanlah misalnya di sini kalau di Sulawesi Selatan ini yang dikatakan pemanurung. Ya. Begitu dilihat orang tidak dihitung sudah tahu sekian jumlahnya. Nah, apakah hal seperti juga dia miliki? Iya. Jadi mereka yang mereka anggap orang-orang berkah itu adalah raja-raja misalnya yang mempunyai pengaruh
seperti salah satu raja yang mereka anggap itu mempunyai berkah itu adalah Puan Jili. Puan Jili ini mereka sebut-sebut. Jadi setiap dalam pelaksanaan membaca mantra-mantra itu disebutlah ini Puan Jili ini karena mempunyai keberkahan. Apakah tidak ada pengaruh guru tua untuk mencoba menetralisir itu? Guru tua, pendirinya Al-Khairat. Apakah tidak ada pengaruh dakwah guru tua untuk mencoba menetralisir pemahaman suku Kaili? Iya, saya kira guru tua cukup berhasil karena ketika beliau datang dengan dakwanya itu menggeser pemahaman masyarakat suku Kaili yang tadinya pemahamannya itu kental terhadap budaya Pempora ini menggeser. Baik, yang terakhir dari saya, sependapatkah Anda dengan saya kalau saya mengatakan bahwa masyarakat Islam Kaili yang di lokasi penelitian Anda itu adalah salah satu wujud masyarakat Islam yang sinkretisme di Palu? Sependapat dengan saya? Iya, sinkretisme dalam baik. Kalau Anda sudah sependapat sama saya kira di dalam disertasi ini ada jadi praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kaili itu semacam menolak bala, tolak bala supaya jangan ada gempa bumi, gitu ya, jangan ada penyakit, jangan ada banjir. Nah, itu kan memang sudah menjadi naluri manusia, selalu mau supaya di mana dia berada dia selalu ya safe, selamat ya, jangan ada gangguan-gangguan. Nah, terus mereka itu ingin supaya bencana itu jangan datang. Nah, lalu mereka melakukan upacara ini toh. Kalau dari segi ini kan logikanya benar toh. Lalu apa yang salah di situ ditinjau dari segi akidah Islam? Coba jelaskan. Iya. Terima kasih. Ya, sebenarnya yang salah itu ketika mereka melakukan ritual-ritual. Jadi ada beberapa ritual yang dipandang ini bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya tadi membuat sesajen lalu mereka antarkan ke tempat-tempat yang dianggap mempunyai penghuni. Tunggu dulu. Kalau itu datang ke tempat yang dianggap keramat gitu ya. Lalu kalau itu ini kan antara doa di sini kan mengatakan doa dan mantra. Kalau doa itu tidak ada masalah. Ya, artinya dia mengharap kepada Tuhan supaya jangan datang bala itu. Kan gitu. Itu tidak ada yang terlarang di situ. Lalu di mana yang menurut Anda ini salah? Yang salahnya itu ketika mereka meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk jahat ini yang menghuni tempat-tempat tadi itu. Oh, gitu. Ada mantra di sini. Coba saudara bacakan mantra ya. Dalam bahasa Kaili ya. Halaman berapa di sini? 62 ya, coba. Kalau saya lihat mantranya di sini bagus ini. Ini bagus ini. Amanah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Sifatnya mengharap kepada Yang Maha Esa supaya dihindarkan dari bencana itu. Itu tidak ada masalah kalau begitu motifnya. Hanya cara orang yang begitu, ya begitulah kultur yang berkembang pada waktu itu. Ya. Kalau dia datang di tempat-tempat yang dianggap keramat, ya karena dia mungkin seram gitu, sehingga dia takut. Ya itulah caranya pada waktu itu. Tapi sepanjang itu permintaan kepada Tuhan itu tidak dilarang menurut saya. Gimana itu?
Iya, ini di antara mantra-mantra yang dibacakan pada saat Ya, coba baca dulu. Tama bunto tama cilaka nguru. Domo bunto yaku rabunto ina. Domo salapia montolinga. Domo yaramburu rinto sayona. Dora rata ngalenta polara. Doma bunto yaku mombarampe ento baraka doa. Kurampekan to baraka doa. Rapo sora kami man ikafai. Rapo saro kami noam panene rijalang pakia. Itu di antara mantra-mantranya. Ya, coba terjemahnya kan bagus ini. Bagus terjemahnya ini. Iya, tetapi ada yang tidak termuat dalam disertasi ini. Mantra-mantra ketika mereka bermohon ke tempat-tempat yang mereka anggap mempunyai penghuni itu. Mereka mengantarkan sesajen lalu mereka membaca mantra-mantra. Tujuannya itu kepada roh-roh yang jahat yang mengganggu kehidupan mereka. Itu yang Anda anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Alasannya apa itu sampai tidak sesuai ajaran Islam? Iya, karena permohonannya itu bukan langsung kepada Allah, tetapi melalui roh-roh jahat tadi. Di dalam ajaran Islam, ketika kita mengakui bahwa Islam itu adalah agama tauhid, maka satu-satunya permohonan kita itu hanya kepada Allah. Ya, karena sekarang ini kan juga di zaman yang sangat modern, itu masih ada di televisi itu yang orang syuting makhluk halus itu. Itu sudah sangat ultra modern ya. Masih juga orang mengatakan di tempat-tempat yang ini ada penghuninya gitu kan. Di televisi kan ada kan? Ada beberapa siaran itu. Nah, yang seperti ini fenomena apa yang Anda lihat itu? Nah, kalau orang kayak begitu ya memang jadi orang yang sudah sangat canggih cara berpikirnya toh juga pemburu makhluk halus ya. Gitu. Gimana itu? Iya, saya kira walaupun mereka menganggap bahwa mereka hidup di zaman modern, tetapi pemahaman Islamnya itu kurang, maka itu saya kira tetap dia melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi memang juga itu makhluk lain itu salah ya. Salah juga itu karena terlalu apa? Al-Quran sudah tegas mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak akan ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah. Itu 3 kali disebut dalam Al-Quran itu. La ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi al-ghaiba illallah. Tak ada orang yang tahu itu yang gaib kecuali Allah. Ada orang sok tahu mau cari-cari jin, cari makhluk halus, tapi tidak perlu juga terbukti bahwa ada makhluknya itu nampak. Tidak ada, jadi kita dibohong-bohongi aja itu ya. Nah, jadi di dalam fenomena modern ada seperti itu. Jadi jangan heran kalau masyarakat kali ada juga begitu. Ya, jadi barangkali mau diluruskan saja ya. Mau diluruskan saja bahwa jangan kita sok tahu mengenai alam gaib, itu urusan Tuhan ya. Baik, sudah menyala lampunya ya. Baik, pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Tim penguji selanjutnya mengadakan sidang untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi kami sore. Tim penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovenus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Al-Udin Makassar,
dan tim penguji memasuki ruang sidang. Promovenus dipersilakan menempati tempat di depan tim penguji. Disilakan kepada ketua sidang. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Penyampaian hasil keputusan tim penguji. Setelah memperhatikan satu, lama pendidikan yang ditempuh selama studi pada program doktor adalah 2 tahun 4 bulan 2 hari. Hasil-hasil ujian semester selama studi pada program doktor dengan nilai rata-rata 3,7. Disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para penguji dengan nilai rata-rata 3,73. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tutup disertasi, nilai ujian promosi dengan total 149/40 sama dengan 3,73 amat baik. Dengan hasil yang ditetapkan ini, saudari Promovendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pemikiran Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-428 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pascasarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 1 Juli 2015. Rektor, Direktur Pascasarjana, tim penguji dan promotor menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Hajah Sudmi Kadir MPI. Selanjutnya pesan akademik disampaikan oleh promotor Bapak Profesor Dr. Haji Sami Angkar MPI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Baghdad jatuh di tangan Polajukan tahun 1258, kemudian sebagian besar peninggalan Islam itu hancur berantakan. Sungai Tigris dan Efrat berubah warna menjadi biru akibat dari buku-buku peninggalan Islam hanyut. Sesudah itu Islam berkembang dan sampai Nusantara. Apa yang terjadi sesudah itu? Nurholis menyebutkannya bahwa Islam yang tiba di Nusantara adalah Islam yang sudah tercabik-cabik, kakinya sudah pincang. Kemudian pengembang-pengembang Islam di Nusantara, sebagaimana dituturkan oleh Azmar Yazra, bahwa pada umumnya adalah sufi-sufi kelana yang lebih mengedepankan ketika orang sudah membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tanpa diikuti dengan syariah, akan tetapi sudah masuk Islam dalam tataran yang paling awal. Demikianlah kondisi umat Islam di Nusantara, tak terkecuali di Palu, Sulawesi Tengah yang dianut oleh suku Kaili. Kemudian pada tahun 1912, sebahagian jamaah haji dari Jawa pulang dari Mekah. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan yang mendirikan Perserikatan Muhammadiyah pada 1912. Inti dari perserikatan itu adalah meluruskan akidah,
Dan ini adalah bahagian dari misi yang dibawa oleh Wahabi, Puritanisme. Akan tetapi perlu dicatat bahwa Indonesia ketika itu masih di bawah penjajah. Oleh karena itu 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama yang dibidangi oleh tokoh-tokoh ulama Nahdlatul Ulama, antara lain adalah Asy'ari, yang kemudian dalam kiprahnya adalah mempertahankan tradisi. Dan disinilah terjadi benturan-benturan antara reformis di satu pihak dan tradisionalis di pihak lain. Kemudian yang terakhir sekali lahirlah KPPSI, Komite Pelaksanaan Syariah Islam, yang ingin meluruskan akidah umat, akan tetapi masih diperjuangkan. Saudara, Surni Kadir telah melihat lebih jauh lewat penelitiannya di Palu, Sulawesi Tengah, bahwa kondisi ini masih ada di sekitar kita. Adalah tugas dan kewajiban Surni Kadir sebagai salah seorang dosen UIN Alauddin yang ditugaskan di Universitas Muhammadiyah Palu untuk meluruskan akidah itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Oleh karena itu, melalui pesan akademik ini menjadi tugas Dr. Surni Kadir dan segenap jajaran akademik di Palu untuk mengembangkan lebih jauh dakwah yang sudah saatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah itu salah. Dan perlu dicatat bahwa meraih gelar doktor bukanlah mudah. Apalagi sekarang ini dengan ada ijazah aspal, asli tapi palsu. Bahkan ada sekolah tidak, ijazah ada. Ini memunculkan bahwa perlu kehati-hatian dan kerja yang lebih keras bagi orang yang ingin memperoleh ilmu. Dr. Surni Kadir, untuk mencapai hal ini tentu ada pihak-pihak yang kadang-kadang keinginannya harus tertunda. Antara lain yang saya maksud adalah anaknya mungkin mau dibelah, tapi tunggu dulu lah karena ada tugas yang lebih berat. Oleh karena itu, yang paling pantas menerima ucapan terima kasih dan penghargaan setelah Anda meraih gelar doktor, lain tak bukan adalah suami tercinta. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini sebagai promotor menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pasien Ringi SHMH, karena kalau bukan Bapak, saya yakin dan percaya Ibu Dr. Surni Kadir tidak akan mampu melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semuanya ini Anda telah melewati kursi panas. Kursi panas. Kadang-kadang kita Anda tahu apa yang mau dibikin. Saya masih ingat 4 hari lalu ketika Anda datang ke rumah, gimana saya bilang, tenang sajalah, lewati ini, karena semua yang namanya dokter itu pernah melewati itu. Bahkan kadang-kadang nanti 15 menit baru bisa tenang itu. Tapi ya itulah. Dan yang terakhir saya katakan bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjalanan. Bahkan inilah awal, titik awal dari perjuangan akademik Anda. Saya masih menunggu adanya hasil-hasil penelitian yang jauh lebih baik dalam universitas pada masa yang akan datang. Dan sekarang ini Anda telah memiliki SIM untuk selanjutnya meraih titel tertinggi dari seorang dosen, bukan rektor, bukan dekan, tetapi guru besar, bukan GBHN, guru besar saja nama, tetapi guru besar yang mempunyai hasil karya tulis yang bisa dibanggakan. Selamat kepada Surni Kadir, selamat kepada semua keluarga. Kami atas nama promotor menyampaikan terima kasih, karena boleh jadi di dalam bimbingan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan.
Mungkin ada pernyataannya agak keras, tapi itu semua dibuat dalam rangka untuk menghasilkan yang lebih baik. Katakanlah seperti cincin batu yang ada di tangan kopromotor, itu dari bongkahan, tetapi setelah melalui proses digosok, dan digosok, kemudian menjadi indah dan mulus. Demikian itulah Anda begini dengan segalanya untuk menghasilkan yang lebih baik. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum kami menutup sidang promosi ini, kami menyampaikan terima kasih ya, sebanyak-banyaknya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin, khususnya kepada tamu dari Palu, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palu dan jajarannya, kemudian masih ada perguruan tinggi, Ketua STIE, ya, Ketua STIE atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para dosen dari Palu, Bapak-Bapak, Ibu, keluarga saudara doktor yang baru, bukan lagi promovendus ya, doktor, dan seluruh hadirin sekalian, Bapak-Bapak, Ibu, para dosen mahasiswa yang menghadiri acara ini. Para tim penguji Profesor Dr. Haji Sani Angkar MAG, Bapak Profesor Dr. Darussalam MAG, Bapak Dr. Haji Nurman Said MA, Profesor Dr. Nasir Mahmud MA, Bapak Profesor Dr. Haji Musarif Kabari MSI, Bapak Dr. Muhammad Sabri AR MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Kipraya MA, beliau nggak sempat hadir karena masih di Jakarta, serta hadirin sekalian dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang promosi Saudara Dr. Haja Surni Kadir MPDI saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haja Surni Kadir MPDI beserta tim penguji. Dr. Haja Surni Kadir MPDI beserta keluarga disilakan maju ke depan untuk menerima ucapan selamat. Diundang dengan hormat Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Dr. Heru Hardoyo SHMH. Silakan. Ketua STIE Pancabakti Palu Profesor Dr. H. Andi Matulada Amir SEMSI.